Halo Om, balik lagi bersama gue Igi di Gaya Berkendara. Gue nggak tahu kenapa gue kalau ngomong Gaya Berkendara ngadepnya ke bawah. Hari ini hari yang spesial, gue mau nge-review Surly gue part 2. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih kepada yang udah nonton part 1 bike build. Bagi yang belum nonton, tonton dulu bike buildnya part 1. Sekarang lanjutannya part 2, karena sudah banyak yang DM gue yang request part 2 nya mana, reviewnya mana. Oke, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu di channel YouTube kita dan follow Instagram kita di Gaya Berkendara. Capek juga begini bro. Sebelumnya bumper dulu. Oh iya, sebelumnya gue mau terima kasih kepada Born to Bike. Yang belum pada nonton part satunya, tonton dulu gimana Born to Bike ngerakit frame Surly ini dari nol sampai jadi ya, dari tidur sampai bangun. Kerjaannya mantep Born to Bike. Gue kolaborasi sama dia, jadi gue yang beli semua partnya, milihin partnya, dia yang ngerakit. Keren banget Born to Bike, terima kasih. Gue mau thank you juga buat 9 Street Cycle. Dia udah minjemin bike stand part tool untuk ngerakit sepeda ini ya. Thank you banget 9 Street Cycle di STC. Thank you bro. Jadi gue mau cerita nih sedikit sebelum masuk ke reviewnya kayak apa. Jadi ceritanya begini, sekitar 6 bulan yang lalu pas lagi demam 26 itu mulai merasuki tubuh nih, gue pengen banget sepeda. Dan setelah gue nyari-nyari, cuma satu sepeda yang gue pengen kalau 26, yaitu ini, Packard. Nah, Packard ini adalah buatan Surly ya. Jadi dia tuh diproduksi tahun 2017 akhir dan sudah discontinue sampai sekarang. Kenapa dia udah nggak diproduksi lagi, gue nggak tahu. Tapi gue udah relain waktu itu karena nggak mungkin dapat Packard, dia susah banget. Waktu itu temen bilang LHT aja atau Surly Long Haul Trucker. Terus pas sekitar sebulan setengah yang lalu atau 2 bulan, gue lupa ya. Suatu siang gue masuk kerja, mau kerja, temen gue, ini Ramadewa nih Instagramnya, nge-forward, tuh yang lo mau, ada dong yang jual di sini. Langsung dong, mikir semua saldo, berapa ini cukup nggak, ini segala macam ngerakit. Akhirnya DM aja dulu, ambil aja dulu framenya, ngerakitnya nanti. Teorinya begitu. Ambil framenya, ini sellernya namanya Abasi Cyclery. Mantep itu dia. Terus singkat cerita, dia datang, bener-bener ini framenya baru, dibilang dari Minnesota. Nih gue kasih tahu, video unboxingnya juga udah ada ya. Nah, balik lagi ke Abasi Cyclery. Pas ya, tadi udah nonton ya video unboxingnya. Terus dia juga ngasih semuanya, dari mulai kalau lu beli framenya itu ada ininya nih ya, ada emblem dan stikernya segala macam kalau mau lu rubah ganti warna. Terus dia ngasih bonus juga nih, botol Surly. Terima kasih, itu seller mantep banget. Dan barang-barangnya juga racun banget. Kalian coba cek Instagramnya dan pastiin di follow. Terus dari situ karena udah lihat frame tiap hari ya di kantor gua, akhirnya rasa untuk ngebangun itu lebih tinggi dari jumlah saldo. Akhirnya gua hunting barang segala macem. Terus ada nih orang DM gua, Mas yang beli Surly Packard ya gitu. Terus gue cek, ternyata dia punya juga Surly Packard dan dia ngerakitnya di BJB sini, Cipete Raya. Pas gue lihat, wah ini konsepnya klasik, bagus banget ya. Terus gue jadi pengen, wah dia udah klasik, kenapa gue nggak modern klasik, biar berbeda gitu. Terus kalau jalan juga lucu kan. Terus karena Surly itu motonya simple isn't easy, atau make your own bike gitu ya. Jadi gue buat ini segua mungkin gitu. Caranya gimana? Sesimpel mungkin, nggak harus kelihatan mahal-mahal banget, yang bling-bling atau warna pun apa. Gue mau bikin sesimpel mungkin, yang memang ini darahnya Surly.
setelah pusing-pusing tidur jam 3 terus hunting barang memutuskan ini bagus apa enggak, ini cocok apa enggak, ya banyak ada beberapa part juga gue salah beli, bukan salah beli, jadi pas gue masukin ternyata nggak cocok. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Bangunlah Surly ini. Ini adalah Surly Pack Red ukuran 50, tinggi gue 173 cm dengan ban 26. Jadi ini gue kasih tahu geometrinya Surly Pack Red ini. Jadi Surly Pack Red itu ukuran 38 sampai 50 itu bannya 26. Tapi ukuran 52 sampai 58 itu bannya 650B. Gue suka banget 26-nya, gue incer 26-nya. Sebenarnya size gue itu sebenarnya 52. Tapi gue suka tuh yang down size. Gue mau kelihatan seat postnya lebih tinggi, stem juga panjang. Yang paling penting adalah down size itu lebih nyaman di gue, entah kenapa. Jadi Surly Pack Red ini di antara Surly-Surly lainnya, ada banyak Surly kalau kalian buka ya di surly.com. Mereka mempunyai karakter geometri yang berbeda-beda dan fungsi yang berbeda-beda, sesuaikan aja ke selera masing-masing. Kalau gue sukanya Pack Red ini karena dia bentuknya agak sloppy ke bawah. Nih kalau nggak pakai segitiga, sloppy-nya segini ya. Nah, agak miring itu gue suka. Terus dia tuh masih ada klasiknya. Jadi dia kayak forknya klasik tuh. Kenapa Surly Pack Red diciptakan oleh Surly? Itu karena dia adalah fungsinya untuk perkawinan antara road bike dan touring. Jadi dia khusus untuk bawa barang di depan atau disebut dengan front loading bike. Rak depan ini adalah 8-pack rack ya dari Surly. Ini juga mereknya Surly. Ini juga gue beli terpisah. Kalau misalnya di Jepang sana, Pack Red itu bannya kecil-kecil, nggak ada yang bannya sebesar ini, dan semua drop bar. Dan semua pakai ini untuk membawa barang di depan. Kenapa diciptakan oleh Surly sepeda untuk khusus barang di depan adalah Surly pengen bikin sepeda yang kalau bawa barang di depan itu tetap stabil. Biasanya kalau sepeda lain, pernah tuh sepeda ya perbandingan juga nggak apple to apple kayak Federal, bawa barang di depan itu udah gedung. Nah di sini gue kemarin bawa sekitar 13 nasi bungkus untuk Jumat Berkah, gue bagiin ke istilahnya orang yang di jalan ya. Gue bagiin juga random yang kira-kira membutuhkan menurut kacamata gue. Itu berat banget dan ternyata masih stabil dan gue suka banget. Jadi gue nggak mau pakai keranjang yang gue taruh terus di sini karena itu terlalu komuter menurut gue. Gue suka yang begini. Misalnya gue pun naruh keranjang, gue tinggal kabel tisin aja. Jadi sepeda ini diciptakan untuk ngangkat barang di depan. Dan dia bedanya sama LHT, Surly Long Haul Trucker, dia juga bisa 26 ya. Kalau LHT itu ini jauh. Nih, antara ban ke frame. Atau Distracker sekarang, LHT juga udah discontinue menjadi Surly Distracker. Dia cakram aja sekarang. Dia juga untuk touring. Kalau untuk touring tuh bannya itu jauh ke frame. Karena untuk stabil dan lebih enak kalau untuk pergi jauh. Dan untuk pannier juga biasanya ya. Kalau ini perkawinan antara road bike dan touring. Dia Surly Pack Red ini diciptakan untuk lincah. Biasanya bannya kecil kalau bawaannya ya. Lincah jarak-jarak deket aja. Gua kasih ban gede karena untuk mengejar looks-nya. Terus ada banyak Surly kayak minta spesial, straggler, Breeze Club juga 26, cuma dia lebih ke MTB. Miringnya miring banget. Kalian bisa searching di surly.com itu. Dan frame-nya itu ternyata gue suka banget. Geometri pas gue pakai 2 bulan ini, gue kayak nyandu bawaannya mau sepeda terus dan hampir setiap hari gue sepeda. Jadi kan sepeda itu merepresentatifkan, mewakili karakter, gaya, dan selera. Oke, kita masuk langsung ke review parts aja. Kenapa gue pilih ini, kenapa gue pilih itu ya. Dari atas, ini adalah handlebar dari Simworks Nitto Fun 3 Stealth, ya kan? Simworks Fun 3 Stealth, ya oke. Dia warnanya abu-abu, warna stealth ya. Gue pilih ini karena memang gue yakin warna ini akan kawin ke hijaunya. Ternyata benar. Grip ini pakai Odi yang soft, dia yang model panjang. Ini juga dari Abasi Salkery. Thank you banget. Gue itu emang lagi nyari grip. Waktu itu gue sempet pengen pakai Vans, nggak jadi. Akhirnya
Abasi bilang ini lebih nyaman dan ini lebih enak. Ternyata bener, ini soft banget dipakai, untuk dipakai jauh enak. Dan handlebar ini gue sengaja cari yang emang agak untuk buat touring, agak nyantai gitu bawahnya, karena gue mau pakai ini untuk santai. Ini juga bannya gede, nggak mungkin gue ngebut juga ya. Terus ternyata gue suka banget. Terus bel gue pakai Kren I, ini ada di Blue Lock ya. Terus PDW Barista nih, ini untuk es kopi susu, penting banget bagi gue karena setiap gue goes gue selalu beli es kopi susu, gue taruh sini. Terus brake lever gue pakai Tektro, udah 2 sepeda gue yang pakai Tektro sejenis ini. Ini simple dilihatnya, enak dan nyaman juga. Stem gue pakai Nito. Nito adalah menurut gue stem paling simple dilihat, enak, apapun handlebar yang lu pakai. Nito udah nggak ada duanya deh. Terus headset gue pakai Chris King. Terus ke bawah dikit, ini stopper, ini juga dikasih tahu sama Ride Snap ya. Ini juga dari BMTB, thank you Ride Snap. Warnanya hitam, agak susah nyarinya. Terus ini juga 8-pack racknya ini gue beli di BMTB. Tadinya bukan hitam, tadi silver, hitam habis. Terus gue powder coat di sini. Bagus banget, kayak cuman 1,5 hari jadi. Dan pengerjaan juga bagus banget. Yang penting harganya bersahabat. Terus rem gue pakai Diacompe. Kalau bawaannya di Jepang itu atau semua pakai di Jepang tuh pasti pakai Tektro. Tektro terlalu modern. Nah, gue cari modern tapi klasik. Gue inget konsep gue, jadi gue cari Diacompe yang hitam. Dia bentuknya klasik, hitamnya modern. Terus ke depan rimsnya gue pakai dari Arim. Dia rimsnya lebih besar dari Araya karena untuk menopang ban yang tebal ini. Terus gue rakit ke hub GT Half 5. Banyak yang nanya, bang, itu kan bawaan hubnya itu cakram. Memang bener. Jadi ini gue potong. Gue istilahnya waktu gue pesen itu gue bilang tolong dong cakramnya dipotong. Gue biasa sama dia begitu. Ada langganan gue. Jadi dipotong rapih, disilverin rapih gitu. Jadi kayak nggak benar-benar kelihatan dan klasiknya dapet. Terus lampu depan gue pakai Kona Lights dari Blue Lock. Ya, itu enak banget. Kayaknya ngecasnya tinggal diputer aja, terus dicas pakai kabel USB ya. Terus terang banget dan awet. Tapi ngecasnya agak lama, tapi awet, itu yang paling penting. Ini gue beli di SDX Supply. Konsep gue ini adalah klasik modern. Jadi warna hijau ini gue angkat dengan silver, harus ada silver di sepeda ini. Jadi silver itu gue ratain. Jadi dari hub belakang ke crankset depan, ke hub depan, bahkan lampunya juga silver. Karena tanpa silver hijaunya tuh mati. Sengaja gue lurus gini, jadi dilihat tuh enak banget. Terus ke udah ya. Oh, ban gue pakai Maxxis. Ini ukurannya besar ya, 2.15. Kenapa bang nggak pakai Swalby Billy Bonker? Kenapa nggak pakai Gravel King Pana Racer? Nggak tahu aja, gue ngeliat ini tuh kayak, wah ini masuk banget nih. Coklatnya, besarnya, hijaunya, terus kembangnya cocok banget nih di pack rack yang mau gue bangun, dan ternyata alhamdulillah cocok. Nah, bidon, gue ada beberapa bidon, ada 6 kali gue bidon. Hanya bidon ini yang cocok masuk sini. Gue udah nyoba semuanya, kebetulan sulit. Tadinya mau sulit lagi gitu ya, ternyata ya mau gimana, yang cocoknya ini doang gitu. Terus bottle case depan gue pakai Velocity, jadi ini modernnya. Gue buka ya, ini modernnya. Nah, bottle case yang belakang gue pakai Velo Orange, ini klasiknya gitu kan, modern klasik ya kan. Terus untuk perkabelan gue pakai Velo Orange juga. Nah, ini kabel sebenarnya udah lama gue punya, ternyata gue pakai juga akhirnya karena warnanya mirip. Itu ini buat jack wire, buat ngelindungin kabel ini juga. Nah, ada yang nanya, bang, kok lu pakai ini banyak banget sih? Nah, ini karena gue suka lupa kalau lampu merah tuh kadang gue nempel ke sini nih. Jadi tuh gue takut ngerusak frame, jadi ininya gue banyakin gitu. Nah, ke tengah untuk crankset adalah hal yang paling susah banget gue pilih waktu itu. Akhirnya gue milih Sugino RD4 Silver. Nah, ini gue suka banget. Jadi ada karakter tracknya di sini.
Dan memang ini juga harganya cukup nguras kantong banget ya. Tapi emang worth it banget ternyata. Ini juga bagus ya. Buat istilahnya Jepang lah, nggak usah diraguin lagi. BB-nya, bottom bracketnya ini Tange, gue beli di Pedal Boy 13. Ini Instagramnya. Terus pedal gue pakai MKS Bear Trap yang luarnya hitam, dalamnya silver biar kawin. Terus chainring gue pakai Wolftooth ukuran 44 ya. Kenapa 44 bang? Ini bukannya kegedean di ban seperti ini. Emang bener. Makanya gue bikin wheelset itu dua. Satu, gue bikin wheelset lagi untuk ban yang lebih ramping. Kayak ban gue di satu lagi tuh Schwalbe Road Cruiser 175. Jadi misalnya gue pengen pergi jauh, gue tinggal copot ini, pasang wheelset itu, gue lebih enak, lebih enteng gitu. Kalau ini untuk dalam kota yang tebel-tebel gini, gue yang santai, yang cuman kayak sarapan gitu-gitu, yang nggak jauh-jauh, gue pakai ini. Terus, wow, apaan tuh? Wow. Nah, saddle gue pakai Brooks Cambium C17 yang curve. Nah, gue punya juga yang nggak curve, ternyata nyaman ini. Banyak yang bilang temen gue, lu udah yang curve aja deh. Ternyata bener. Kalau untuk urusan saddle, entah kenapa gue cocok banget sama Brooks, udah itu doang. Nah, suka duka pakai yang curve ini ternyata gue juga baru tahu pas hujan-hujan ya. Jadi nyipratnya ke sini, ke dalam. Jadi bagian pantat lu yang di luar ini nggak basah, kering. Yang dalam sini basah banget, tuh rasanya aneh. Tapi ya mau gimana, hujan. Terus seat post gue pakai Grand Cru Velo Orange hitam. Nah, tasnya banyak yang nanya, tas tuh apa sih bang tasnya? Nah, ini tasnya juga kebetulan Brooks juga ya. Nah, ini gue beli di toko merah. Isinya ban dalam, rokok, sama kunci L. Udah itu doang. Terus lampu gue pakai Kona juga nih, Kona yang hitam, jadi depannya silver, ini gue hitemin. Belinya terpisah. Terus rem belakang juga dia kompe, sama ininya juga. Rimsnya juga, bannya juga sama, Maxxis, hubnya juga sama. Nah, Ardi kenapa pakai Tiagra? Jadi karakter Packard sendiri itu semua kalau misalnya beli full bike itu Tiagra pakainya. Jadi gue pengen tahu sensasi memang aslinya Packard tuh diciptakan buat apa, lincahnya kayak apa gitu. Jadi gue tetap pakai Tiagra, terus sprocketnya juga Tiagra. Hubnya ya mau denger gak? Suara jangkriknya gitu. Maunya sih hubnya pakai feel, cuman duit belum sampai, yang penting jadi aja dulu. Ya lumayan lah ya. Nah, ini gue pakai QR-nya hitam, gue pakai Velo Orange, gue beli juga di BMTB gitu. Terus stiker, kalau kalian lihat yang part pertama tuh vlognya, pas pertama kali mulai videonya tuh ada COVID-19 demam 26, itu dari Trek Jakarta. Thank you Yudis, nih Instagramnya pastiin follow. Kalau mau dapetin stikernya langsung DM aja. Oke, kenapa gue punya dua wheelset? Karena gue pengen wheelset yang pertama, gue pengen tahu memang karakternya Packard, dan untuk pergi jauh itu lebih nyaman, lebih lincah, lebih apa ya, lebih nggak capek gitu. Kalau ini emang kalau ban besar tuh memang looksnya lebih dapat gitu, dilihatnya lebih keren, tapi lebih berat tentunya. Tapi untuk kestabilan dia lebih stabil, lebih santai, enak aja kayak gitu. Padahal gue ngerakitnya juga nggak yang pakai mahal apa gitu. Baru kemarin, alhamdulillah suatu malam Surly ngubungin gue, bilang minta izin untuk ngepost foto Surly Packard ini di Instagramnya. Langsung ini yang bener. Gue mau nanya kenapa, kayak gimana ya, udah gugup, udah mixed feeling dah, udah kesenengan. Terus dia minta kirimin foto dan video juga ke Google Drive, bukan Google Drive, ke WeTransfer waktu itu. Wah, gue langsung kirim, besoknya gue kirim lagi yang banyak gitu. Terus dia bilang dia suka banget konsep gue bangun Packard ini dan mau di-repost. Dan kemarin akhirnya di-repost juga di Instagramnya Surly. Gue thank you banget, dan responnya banyak juga yang like, banyak juga yang DM, banyak juga yang komen ya. Terima kasih
semuanya gue nggak nyangka juga ini bisa di post di Surly gitu. Gue kayak dapet piala tapi virtual gitu. Itu bikin gue senyum terus sepanjang hari, ya sepanjang minggu, sepanjang bulan mungkin. Dan memotivasi gue juga untuk ngerakit sepeda Surly lagi. Ya nggak apa-apa dong, pengen Surly lagi. Kalau emang kedepannya ada yang nanya, bang, kalau mau ngerakit Surly lagi, Surly apa? Paling minta spesial. Gue mau sensasi yang bener-bener beda. Karena dia tuh lebih bener-bener modern, mau gue modernin aja udah, nggak ada klasik-klasiknya. Udah kayak gitu aja. Thank you banget udah nonton vlog ini. Jangan lupa subscribe, likes, dislike juga nggak apa-apa. Sebar video ini. Semoga bisa menginspirasi om-om di rumah untuk racunan dan beli sepeda lagi, atau yang lagi tidur sepeda dibangunin. Jangan lupa, yang penting goesnya. Ingat, sehat itu keharusan, gaya itu pilihan, gaya berkendara.